Pak Nawawi, kita tahu bahwa pekan ini ada sidang etik yang dilakukan oleh Dewas KPK. Tentu ini di luar dari pimpinan KPK, tetapi saya ingin bertanya. Yang pertama soal ada wadah pegawai KPK dengan terlapor atau terperiksa nanti adalah Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK. Yang kedua, saya ingin tanyakan terkait dengan pimpinan tertinggi di KPK, Pak Firly Bahuri, yang dilaporkan menggunakan heli mewah, helimusin dengan tujuan pribadi untuk ziarah di Sumatera Selatan. Saya ingin tanya, KPK melakukan proses sidang etik ini setelah kemudian banyak sekali suara yang mendorongnya. Agak lama, Pak. Apakah Anda menilai hal yang sama? Bahwa agak lama kemudian untuk menggelar sidang? Saya pikir tidak juga ya. Pertama yang kami ingin sampaikan, sebenarnya ini momen barangkali bagi yang namanya Dewan Pengawas untuk menguji eksistensinya. Tugas daripada Dewan Pengawas itu menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik. Jadi saya kira dalam waktu yang sudah ada ini masih sejalan tahapannya kan. Sekali lagi saya katakan ini momen bagi mereka. Mungkin bagi Pak Ibu Albertina ada di sana, kemudian ada Pak Artijo. Mungkin kalau mengadili perkara Sudah biasa? Udah biasa gitu. Karena mengadili perkara ini kan mencari tahu salah benar. Tetapi kalau memeriksa etik ini soal pantas atau tidak pantas. Anda menilai ini pertaruhan dari Dewan Pengawas untuk objektivitas mereka dilihat oleh publik? Dewan Pengawas di dalam kasus ini gitu. Kalau soal Pak Firly-nya, ya saya barangkali tidak bisa komen jauh. Cuman saya ingin mengemukakan begini. Ketika ada hasil survei yang mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu tingkat rasa kepercayaan masyarakat down gitu, saya tanyakan, apakah profil kepemimpinan itu dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini itu bisa ikut menjadi faktor yang mempengaruhi soal? Dan jawabannya pasti iya. Iya. Tentu harusnya bagi kami berlima, nah kalau bisa jangan adalah wajah yang terlalu menor gitu kan. Nah, barangkali alisnya terlalu tebal. Nah, jangan juga yang ada yang terlalu polos gitu. Nggak pakai apa-apa gitu kan. Kelihatan pucat nggak terlalu bagus juga. Saya mencoba menerjemahkan ada apa yang Anda sampaikan. Jangan terlalu menor, alisnya jangan terlalu tebal. Jangan terlalu lebih mewah-mewah lah, satu. Jangan terlalu polos, jangan juga kemudian terlalu diam. Boleh saya katakan seperti itu, dua kesimpulan itu, Pak Nawawi? Ya, kalau saya bahasa bercandanya dengan Pak Firly barangkali, ya jangan terlalu banyak bikin nasi goreng, jangan kurangi dikit, hobi-hobi naik baling-baling apa tuh. Dalam wacana bicara seperti itu. Saya dengar suatu periode sebelumnya terjadi perpecahan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dulu dikatakan sebagai Taliban, dikatakan sebagai polisi India. Saya tidak tahu apakah kemudian hal itu masih terjadi di era kepemimpinan yang baru. Pak Nawawi merasa sendiri? Tidak, saya rasa tidak ada juga rasanya itu. Saya bisa memanggil teman-teman penyidik dari Satgas mana saja dan kami bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak ada saya melihat ada beda-beda di dalam. Kalau tidak ada masalah, kenapa sulit sekali menangkap Harun Masiku, Pak Nawawi? Anda gemas juga, Pak Nawawi? Bahwa sampai saat ini KPK belum berhasil menangkap Harun Masiku? Gregetan aja gitu. Gregetan gitu. Pimpinan KPK gregetan, ada apa sesungguhnya? Ada upaya yang kita lakukan koordinasi dengan pihak Polri, meminta masukan di dalam daftar DPO gitu. Ada upaya dan sudah berbulan-bulan tidak berhasil juga. Boleh nggak saya katakan ada masalah di internal KPK, Pak Nawawi, soal Harun Masiku? Karena ada berbagai informasi juga yang kemudian tidak disebutkan secara gamblang, seperti penangkapan pada waktu prosesnya saya harus konfirmasi, di PT IKA betul, dan kemudian ada penyanderaan pada waktu itu di sana, dan kemudian itu tidak disampaikan secara lugas oleh KPK. Saya kira tidak seperti itu. Jadi ceritanya seperti apa? Sejauh ini yang masuk ke saya untuk insiden yang satu itu hanya ada miskomunikasi di dalam saya. Jadi tidak ada penyanderaan, saya mau konfirmasi soal itu. Saya katakan tidak ada penyanderaan di situ. Walaupun yang adalah miskomunikasi. Selama lebih dari 6 jam di situ, yang saya dengar. Tidak ada? Saya tidak mendengar adanya istilah penyekapan apa sebagainya. Bahwa kemudian ada hal-hal yang sulit terkait dengan Harun Masiku, bisa dijelaskan? Memang ada sedikit problem. Saya harus katakan soal ini ya. Teman-teman yang pernah ikut terlibat di dalam Satgas OTT itu tidak masuk di dalam Satgas ini. Inilah yang saya minta kepada Deputi Penindakan.
kalau memerlukan, kalau ada persoalan di situ, bisa dimasukkan penambahan personil dengan melibatkan teman-teman yang dulu itu pernah terlibat di situ gitu. Nah, saya akan konfirmasi lah dalam waktu dekat ini sejauh mana lagi apa yang telah mereka lakukan di situ. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kesulitan seperti ini juga sempat dialami pada waktu penangkapan Nur Hadi. Dan saya mendengar, saya konfirmasi sekali lagi, bahwa saat penangkapan Nur Hadi dilakukan secara rahasia dan hanya ada satu pimpinan KPK pada waktu itu yang dilibatkan, yaitu Anda. Pimpinan KPK yang lain tidak. Anda yang menandatangani soal penangkapan itu dan hanya Anda pada waktu itu. Benar demikian? Tidak seperti itu. Ketika kita meminta seorang tersangka Nur Hadi di DPO-kan, itu adalah produk-produk kolektif kolegial semua gitu. Kemudian kita menandatangani penunjukan satgas yang akan melakukan upaya-upaya pencarian, penangkapan, itu semua dilakukan secara kolektif. Kalau kemudian malam itu saya berada di kantor sini, saya mendapatkan jaminan bahwa teman-teman saya ini aman di lapangan. Kalau sekelas Nur Hadi saja kemudian bisa ditangkap, ketika publik menanyakan, kapan Harun Masiku bisa ditangkap? Apakah KPK yakin seorang Harun Masiku bisa ditangkap? Jawabannya iya atau tidak, Pak Nawawi? Saya masih yakin itu bisa dilakukan. Saya akan lebih meningkatkan juga koordinasi dengan teman di kepolisian. Bagaimanapun kan kami meminta bantuan mereka dalam hal ini permintaan DPO itu kan tidak sekedar permintaan seperti itu. Ketika ada seorang yang distatuskan di dalam pencarian pihak yang berwenang, itu dengan mudah misalnya gambar-gambar itu kita temukan di halte-halte di situ. KPK berencana untuk itu? Seharusnya ada langkah-langkah seperti itu, bukan hanya dari KPK gitu, tetapi dalam pembantuan dengan teman-teman koordinasi dengan pihak Polri ada upaya-upaya. Oh, jadi KPK akan menginisiasi usulan seperti itu bahwa buronan-buronan akan ditempel di tempat-tempat umum. Lain kan di tempat umum kan ada tulisan wanted gitu, begitu mudah. Kami berharap juga kepada masyarakat jangan cuma sikap terus menuntut itu, tetapi barangkali masyarakat juga memberi peran di situ. Meskipun KPK juga harus menunjukkan soliditas dan kemudian kinerja terkait dengan pemberantasan korupsi, bukan hanya pencegahan korupsi. Ya. Saudara, kasus besar di Komisi Pemberantasan Korupsi masih menanti untuk diselesaikan dan maju ke sidang pengadilan. Di antaranya adalah kasus Harun Masiku yang terjadi pada awal tahun ini, Januari 2020, dan sampai saat ini belum tampak buronan Harun Masiku, meski sudah pernah tertangkap kamera di bandara.